Bayangkan saja bahwa semua yang Anda inginkan sudah ada, tetapi Anda tidak bisa melihatnya. Mungkin terdengar gila, tapi saya akan membuktikan bahwa itu benar. Anda tidak perlu bekerja lebih keras, Anda hanya perlu menyesuaikan diri. Segala sesuatu yang Anda inginkan, lebih banyak uang, kebebasan, kesehatan, tujuan, cinta, semuanya sudah bergetar pada frekuensi tertentu. Dan jika Anda terus berada dalam pola yang salah, tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, Anda tidak akan sampai di sana. Sekarang tarik napas dalam-dalam dan ikuti saya karena cara Anda melihat hidup Anda akan segera berubah. Semua yang Anda inginkan sudah ada, dan lebih dari itu sudah bergerak, bergetar, menunggu Anda, tetapi tidak di tempat Anda sekarang. Itu ada di frekuensi lain, dan selama Anda tidak menyesuaikan vibrasi internal Anda akan terus mencoba, berjuang, frustrasi, dan bertanya-tanya mengapa hidup tidak berubah. Ini seperti menyetel radio yang salah sambil berharap untuk mendengar lagu favorit Anda. Anda memutar knop mendengar statis saluran acak dan bersikeras, "Di mana lagu saya?" Tetapi itu ada di sana, di udara, hanya saja tidak di stasiun tempat Anda menyetel, dan hidup bekerja dengan cara yang sama. Kebanyakan orang hidup sepenuhnya di luar frekuensi yang mereka inginkan. Mereka menginginkan kelimpahan, tetapi mereka memancarkan kekurangan. Mereka menginginkan cinta, tetapi mereka memancarkan ketakutan. Mereka menginginkan kebebasan, tetapi mereka dikendalikan oleh kewajiban yang tidak lagi mereka pertanyakan. Tahukah Anda perasaan terjebak dalam siklus? Melakukan segalanya dengan benar, bekerja, membayar tagihan, merawat orang lain, tetapi masih merasa bahwa ada sesuatu yang hilang? Apa yang hilang itu tidak di luar, tetapi di luar frekuensi. Pikiran Anda adalah pemancar dan penerima frekuensi. Setiap pikiran membawa muatan vibrasi, dan apa yang Anda pikirkan secara konsisten berubah menjadi pola energi. Sekarang, jika pola ini bergetar pada frekuensi rendah, seperti ketakutan, keraguan, rasa bersalah, atau frustrasi, itu mencegah Anda mengakses apa yang ada pada frekuensi tinggi, seperti kemakmuran, kejelasan, peluang. Itulah mengapa begitu banyak orang bekerja keras dan tidak makmur. Usaha bukanlah masalahnya, tetapi penyesuaian yang salah. Pernahkah Anda berhenti untuk berpikir mengapa orang-orang yang tampaknya biasa-biasa saja mencapai hasil yang luar biasa, sementara yang lain, bahkan dengan kecerdasan atau bakat yang luar biasa, tetap mandek? Perbedaannya bukan pada bakat, tetapi pada frekuensi. Saya ingat persis kapan hal ini mulai masuk akal bagi saya. Saya tenggelam dalam hutang, berhutang lebih dari yang saya hasilkan. Saya tidak bisa melihat jalan keluar. Saya pikir saya perlu bekerja lebih keras, melakukan lebih banyak, berkorban lebih banyak. Sampai seorang pria berkata kepada saya, "Bob, semua yang Anda inginkan sudah ada, tetapi itu ada di frekuensi lain, sesuaikan diri Anda dengannya." Saya tertawa. Itu terdengar seperti dukun. Itu terdengar tidak masuk akal, tetapi saya memutuskan untuk mencobanya. Saya menulis tujuan saya di kartu, menghasilkan 375 juta rupiah. Saat ini mungkin terlihat sedikit, tetapi pada saat itu rasanya seperti meminta miliaran. Saya membawa kartu itu di saku saya dan membacanya setiap hari, berkali-kali sehari. Pada awalnya itu tampak konyol, tetapi seiring waktu, sesuatu mulai berubah. Saya mulai berpikir tentang menghasilkan uang, bukan tentang membayar hutang. Ini mungkin tampak kecil, tetapi itu sangat besar karena kebanyakan orang hidup dengan berpikir tentang bagaimana keluar dari hutang, dan tahukah Anda apa yang terjadi? Mereka terus berada di dalamnya, karena berpikir tentang hutang berarti memancarkan hutang. Dan apa yang Anda pikirkan dengan emosi, Anda tarik selalu. Fisika kuantum telah menunjukkan bahwa semua materi pada intinya adalah energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Tubuh Anda, pikiran Anda, emosi Anda, semuanya adalah getaran, dan frekuensi saling menarik melalui resonansi. Jika Anda memancarkan kekurangan, Anda mengaktifkan lebih banyak kekurangan di alam semesta, bukan sebagai hukuman, tetapi melalui penyetelan. Sekarang lihat, ini bukan tentang mengulangi afirmasi kosong di cermin. Ini bukan tentang berpura-pura bahagia ketika Anda tidak bahagia. Ini tentang mengubah vibrasi internal Anda dengan kesadaran, kehadiran,
dan latihan. Ini seperti belajar bahasa baru. Pada awalnya terdengar aneh, tidak nyaman. Tetapi semakin banyak Anda berlatih, semakin alami jadinya. Hal yang sama berlaku untuk bergetar pada frekuensi yang Anda inginkan. Anda perlu memutuskan dengan tegas bahwa Anda akan masuk ke penyetelan yang Anda inginkan, dan itu dimulai dengan fokus mengarahkan pikiran Anda pada apa yang Anda inginkan dan bukan pada apa yang Anda takutkan. Ini bukan tentang mengabaikan masalah, tetapi tentang tidak memberi mereka energi. Apakah Anda menginginkan lebih banyak uang? Kemudian berhentilah mengulangi bahwa semuanya mahal, bahwa hidup itu sulit, bahwa tidak ada yang membayar Anda dengan cukup. Itu memancarkan kekurangan. Mulailah memperhatikan dengan cermat kemungkinan yang tidak diperhatikan setiap hari. Mulailah berbicara tentang peluang, solusi, kreativitas. Apakah Anda menginginkan hubungan baru? Kemudian berhentilah mengatakan pada diri sendiri bahwa semua orang mengecewakan, bahwa Anda terlalu tua, atau bahwa tidak ada orang yang layak. Itu memancarkan kesepian. Mulailah merawat energi Anda seolah-olah Anda sudah bersama seseorang. Mulailah berpakaian, berbicara, dan bertindak seperti seseorang yang siap untuk mengalami cinta. Semuanya berubah ketika Anda mengubah frekuensi Anda. Dan lihat, saya tidak mengatakan ini sebagai teori. Saya memberitahu Anda sebagai seseorang yang telah melihat hidupnya sendiri terbalik. Saya adalah kegagalan berjalan, dan semuanya dimulai dengan sebuah kartu di saku saya. Tetapi apa yang ada di kartu itu bukan hanya angka, itu adalah frekuensi. Dan setiap kali saya membaca nilai itu, saya menyetel, bahkan untuk beberapa detik, dengan getaran itu. Itu sudah cukup bagi pikiran saya untuk mulai mencari cara untuk mewujudkannya. Dan mereka muncul, satu demi satu, seolah-olah alam semesta sedang menunggu saya untuk menyelaraskan diri untuk bertindak. Ini bukan kebetulan, ini adalah sains, ini adalah hukum. Hukum frekuensi tidak pernah gagal. Pertanyaannya adalah, apakah Anda bersedia untuk menyetel dengan apa yang Anda inginkan? Lakukan tes, ambil kartu. Tulis apa yang benar-benar Anda inginkan. Seolah-olah itu sudah nyata bahwa kartu itu bersama Anda. Baca setidaknya 3 kali sehari. Tetapi jangan hanya membaca. Rasakan, bayangkan, masuk ke frekuensi itu. Anda akan menyadari, mungkin dalam beberapa hari, mungkin dalam beberapa minggu, bahwa dunia di sekitar Anda mulai merespons secara berbeda karena Anda bergetar secara berbeda. Dan ketika itu terjadi, itu tampak seperti sihir, tetapi itu bukan sihir. Itu hanyalah hidup yang merespons frekuensi baru Anda. Sekarang lihatlah hasil Anda. Saya ingin Anda melakukan ini dengan jujur. Lupakan sejenak mimpi, niat, rencana masa depan, dan hadapi fakta. Berapa banyak uang yang Anda miliki di bank? Bagaimana kesehatan Anda? Bagaimana hubungan Anda? Bagaimana perasaan Anda saat bangun setiap hari? Ini adalah hasil Anda, dan betapapun tidak nyamannya untuk mengakuinya, mereka tidak berbohong, mereka tidak mengatakan siapa Anda ingin menjadi. Mereka mengungkapkan dengan tepat frekuensi yang Anda vibrasikan hari ini, tidak lebih, tidak kurang. Disinilah kebanyakan orang salah. Mereka mencoba mengubah hidup tanpa mengubah frekuensi. Mereka ingin mencapai lebih banyak, tetapi mereka terus merasa kurang. Mereka ingin menarik peluang, tetapi mereka memelihara ketakutan, kekurangan, frustrasi, dan kemudian mereka bertanya-tanya, mengapa? Lalu tidak ada yang berubah. Saya akan memberitahu Anda mengapa. Karena Anda hanya menarik apa yang selaras dengan Anda secara vibrasional. Anda tidak dapat menarik kelimpahan jika Anda selaras dengan kekurangan. Anda tidak dapat menarik kesehatan dengan memancarkan kekhawatiran dan kecemasan. Tidak bisa. Ini seperti ingin mendengarkan lagu Frank Sinatra sambil menyetel radio heavy metal. Lagu yang Anda inginkan bahkan ada, tetapi ada di saluran lain. Dan ini bukan hanya metafora yang indah, ini adalah sains. Semuanya bergetar, semuanya memiliki frekuensi, dan frekuensi yang sama saling menarik, yang berarti bahwa hasil Anda saat ini, baik atau buruk, adalah konsekuensi langsung dari frekuensi yang Anda pancarkan setiap hari dengan pikiran, kata-kata, emosi Anda. Lihat, saya tahu betapa sulitnya menerima ini karena ketika Anda frustrasi dengan realitas Anda, hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah mengakui bahwa dalam beberapa hal Anda telah berkolaborasi untuk menciptakannya. Saya sendiri sangat menolak gagasan ini pada awalnya.
Lebih mudah untuk menyalahkan ekonomi, pemerintah, masa lalu, orang lain. Tetapi tidak ada yang mulai berubah sampai hari saya berhenti, melihat hasil saya sendiri dan berkata, ini adalah cerminan dari frekuensi saya, titik. Dan jika saya menginginkan sesuatu yang berbeda, saya perlu bergetar secara berbeda. Pada saat itu saya menghasilkan 60 juta rupiah per tahun dan berhutang 90 juta rupiah. Hidup saya kacau, saya bangun setiap hari dengan ketakutan. Takut membuka kotak surat dan menemukan lebih banyak tagihan, takut telepon berdering, takut tidak bisa keluar dari lubang itu. Dan ketakutan itu adalah frekuensi dominan saya. Tidak peduli seberapa keras saya berusaha atau seberapa besar saya menginginkan kehidupan yang lebih baik, getaran yang saya pancarkan adalah keputusasaan, dan alam semesta merespons ini dengan lebih banyak kekurangan. Saat itulah seorang pria menantang saya untuk melihat hasil saya dengan jujur. Dia menunjukkan kepada saya bahwa saya hanya menerima apa yang selaras dengan saya, tidak lebih. Dia bertanya kepada saya, apakah Anda ingin mengubah hasil Anda? Saya berkata ya, dan dia menjawab, kemudian berhentilah berfokus pada apa yang salah, mulailah berpikir dan bertindak seperti seseorang yang sudah menjalani apa yang Anda inginkan. Itu mengejutkan. Bagaimana saya bisa berpikir seperti orang kaya jika saya tenggelam dalam hutang? Bagaimana saya bisa bertindak dengan percaya diri jika semua yang saya rasakan adalah ketakutan? Tetapi kemudian saya mengerti, perubahan itulah yang perlu terjadi. Perubahan dalam getaran mendahului perubahan dalam hasil. Anda tidak menunggu untuk sembuh untuk merasa sehat. Anda mulai merasa sehat dan kemudian tubuh merespons. Anda tidak menunggu untuk memiliki uang untuk merasa makmur. Anda menumbuhkan perasaan kemakmuran, dan kemudian uang datang. Tentu saja pada awalnya, ini tampak seperti kebohongan. Tampak seperti penipuan diri sendiri, tetapi itu karena tubuh dan pikiran Anda dikondisikan untuk bergetar pada apa yang nyata, atau lebih tepatnya, pada apa yang sudah terlihat. Tetapi semua yang terlihat hari ini lahir dari sesuatu yang tidak terlihat, sebuah ide, sebuah emosi, sebuah pilihan internal. Begitulah yang terjadi pada saya. Ketika saya mengubah fokus pikiran saya, hasilnya mulai berubah, perlahan pada awalnya, tetapi kemudian dengan kekuatan. Dan hal yang paling menarik adalah bahwa saya tidak melakukan sesuatu yang jenius. Saya tidak memiliki ide brilian, juga tidak memiliki rencana yang luar biasa. Saya hanya mulai membersihkan sampah dari pikiran saya dan menyelaraskan diri dengan getaran dari apa yang benar-benar saya inginkan. Dan tahukah Anda apa yang luar biasa? Peluang ada di sana selama ini, tetapi saya tidak melihatnya. Saya tidak bisa melihatnya karena frekuensi saya tidak mengizinkan. Ini seperti mencoba menyetel saluran TV yang hanya berfungsi dalam HD menggunakan antena analog. Itu tidak muncul. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik apa adanya diri Anda. Apa yang Anda vibrasikan, apa yang Anda rasakan secara konsisten. Dan di sanalah kuncinya, konsistensi. Tidak ada gunanya menghabiskan beberapa menit sehari untuk bergetar pada frekuensi tinggi dan menghabiskan sisa waktu dengan khawatir, mengeluh, mengkritik, meragukan. Frekuensi dominan adalah yang menciptakan hasil Anda, dan jika Anda ingin mengubah hasil Anda perlu mengubah frekuensi dominan Anda. Mulailah memperhatikan apa yang Anda rasakan sebagian besar waktu. Mulailah mengamati di mana pikiran Anda beristirahat ketika dalam mode otomatis. Apakah Anda memancarkan rasa syukur atau kekurangan? Apakah Anda merasa antusias atau wajib? Apakah Anda mengharapkan yang terburuk atau membuka diri terhadap yang terbaik? Jujurlah pada diri sendiri, karena alam semesta selalu jujur. Anda dapat terus mengatakan bahwa Anda ingin makmur. Tetapi jika Anda memancarkan ketakutan kehilangan, itulah yang akan terus Anda tarik. Anda dapat mengklaim bahwa Anda menginginkan hubungan yang sehat, tetapi jika Anda masih memendam dendam, ketidakpercayaan, atau viktimisasi, Anda akan terus mengulangi pola. Tidak ada yang berubah di luar sampai berubah di dalam. Dan kabar baiknya adalah, Anda memiliki kekuatan itu. Hari ini juga, Anda dapat memilih untuk menyelaraskan diri dengan frekuensi yang Anda inginkan. Tidak peduli di mana Anda berada, tidak peduli masa lalu Anda, tidak peduli situasi Anda saat ini. Anda dapat memulai sekarang dengan pikiran baru, emosi baru,
sikap baru terhadap kehidupan. Dan jika Anda mempertahankan getaran ini, hasilnya akan muncul. Itu tidak dapat dihindari. Itu adalah hukum, dan hukum tidak pernah gagal. Semuanya dimulai dalam pikiran, benar-benar segalanya. Tidak ada hasil, pencapaian, kegagalan, atau kesuksesan yang tidak lahir terlebih dahulu sebagai benih tak terlihat yang ditanam dalam pikiran Anda sendiri. Hanya saja tidak ada yang mengajari kita ini. Kita menghabiskan hidup dengan percaya bahwa peristiwa eksternal, keadaan, orang, takdir yang membentuk realitas kita, tetapi bukan itu cara kerjanya. Anda memiliki dua pikiran yang beroperasi di dalam diri Anda. Pikiran sadar, yang berpikir, menganalisis, memilih, dan pikiran bawah sadar, yang menerima semua yang Anda izinkan masuk dan mengubahnya menjadi kebiasaan, emosi, perilaku, realitas. Masalahnya adalah hampir tidak ada yang memahami dinamika ini. Kebanyakan orang hidup dalam pilot otomatis, memungkinkan pikiran, ketakutan, dan pendapat eksternal masuk langsung ke pikiran bawah sadar, tanpa filter apapun, dan pikiran bawah sadar tidak berdebat, tidak menilai, tidak berargumen. Ia hanya menerima, dan apa yang ia terima ia ubah menjadi pola perilaku. Begitulah cara Anda belajar untuk menyabotase diri sendiri tanpa menyadarinya. Sejak kecil, Anda mendengar frasa seperti uang itu sulit, tidak ada yang menjadi kaya secara jujur, pria tidak menangis, jangan percaya siapapun, hidup itu keras, dan itu diulang cukup sering menjadi kebenaran di alam bawah sadar Anda, dan Anda mulai bertindak sesuai dengan itu, bahkan tanpa mengetahui. Itu disebut paradigma. Seperangkat keyakinan yang mengakar yang menentukan bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda bereaksi terhadap situasi, dan terutama apa yang Anda yakini mungkin bagi Anda. Dan tahukah Anda apa bahaya terbesar dari paradigma? Itu beroperasi dalam keheningan. Anda tidak menyadari bahwa Anda bertindak di bawah pengaruhnya. Anda hanya berpikir bahwa memang begitulah adanya, tetapi tidak. Itu hanya pemrograman mental. Saya sering mengatakan, Anda tidak melihat dunia sebagaimana adanya. Anda melihat dunia sebagaimana adanya diri Anda, atau lebih tepatnya, sebagaimana paradigma Anda mengajarkan Anda untuk menjadi. Dan disinilah poin terpenting. Anda dapat mengubah ini. Anda dapat memprogram ulang pikiran Anda. Anda dapat mengganti pola lama dengan keyakinan baru, perintah baru, tetapi itu membutuhkan kesadaran, itu membutuhkan latihan, dan di atas segalanya, itu membutuhkan keputusan. Ketika saya mulai mempelajari semua ini, saya menyadari betapa pikiran saya dikondisikan untuk kegagalan. Saya bahkan tidak bisa membaca buku tanpa merasa bodoh. Saya menghindari bermimpi besar karena saya merasa malu. Saya pikir itu bukan untuk saya. Saya pikir kesuksesan adalah untuk orang-orang di atas. Tetapi seorang mentor mengatakan sesuatu kepada saya yang tidak pernah saya lupakan. Bob, pikiran Anda adalah aset terbesar Anda. Rawat itu seolah-olah itu adalah tanah paling subur di alam semesta, karena semua yang Anda tanam di dalamnya akan tumbuh. Itu mengejutkan saya karena sampai saat itu, semua yang saya tanam adalah pikiran tentang ketakutan, rasa bersalah, hutang, keterbatasan, dan itulah yang tumbuh dalam hidup saya. Disitulah saya mulai mempelajari cara kerja pikiran secara mendalam. Saya menemukan bahwa pikiran sadar saya memiliki kekuatan untuk memilih apa yang akan diterima. Saya dapat menolak pikiran negatif. Saya dapat membuat perintah baru. Saya dapat melatih alam bawah sadar saya dengan gambar, emosi, dan pengulangan. Dan saya mulai menerapkan ini. Saya bangun setiap hari dan memvisualisasikan kehidupan yang saya inginkan. Saya tidak hanya berpikir, tetapi saya merasakannya dengan emosi. Saya mengulangi afirmasi, memvisualisasikan hasil, membaca buku yang sama setiap hari, berpikir dan menjadi kaya. Saya melakukan ini selama beberapa dekade. Dan tahukah Anda apa yang terjadi? Pikiran saya mulai percaya, dan ketika ia percaya, dunia di sekitar saya mulai berubah. Dan itu bukan sihir, itu adalah proses, itu adalah keputusan, itu adalah pemrograman ulang. Sains hari ini sudah membuktikan ini. Penelitian dalam ilmu saraf menunjukkan bahwa otak itu plastis, yaitu ia mengatur ulang dirinya sendiri. Koneksi saraf dapat dibuat, diperkuat,
atau dilemahkan berdasarkan penggunaan yang Anda berikan pada pikiran Anda. Pikiran yang diulang menghasilkan sirkuit yang kuat. Pikiran yang diabaikan, melemah dan menghilang. Anda benar-benar dapat membangun kembali pikiran Anda sesuka Anda. Tetapi Anda perlu melakukan ini secara sadar dan terus-menerus. Pikirkan tentang hal ini. Anda menyikat gigi setiap hari, bukan? Bukan karena kotor, tetapi karena Anda tahu bahwa jika Anda tidak menyikatnya, kotoran akan menumpuk. Dengan pikiran itu sama, setiap hari Anda perlu membersihkan sampah mental, berita negatif, opini destruktif, kritik diri yang berlebihan, dan menggantinya dengan pola baru. Karena jika Anda tidak melakukan ini, alam bawah sadar Anda akan terus beroperasi dengan file lama yang sama. Dan tidak peduli seberapa banyak Anda belajar atau ingin berubah, jika paradigma tidak berubah, hasilnya tidak berubah. Pernahkah Anda melihat seseorang yang tahu segalanya tentang keuangan, tetapi hidup dalam hutang? Atau seseorang yang tahu prinsip-prinsip kesehatan, tetapi tidak bisa menurunkan berat badan? Itu biasa, dan alasannya sederhana. Pengetahuan intelektual tidak mengubah paradigma dengan sendirinya. Apa yang mengubah paradigma adalah pengulangan emosional dari ide baru. Itulah yang saya lakukan, dan itulah yang perlu Anda lakukan. Apakah Anda menginginkan lebih banyak kemakmuran? Mulailah memberi makan pikiran Anda dengan ide-ide kelimpahan. Baca buku-buku yang membicarakannya. Tonton video. Terhubung dengan orang-orang yang sudah hidup dalam pola ini. Tulis afirmasi. Visualisasikan realitas baru Anda. Rasakan bagaimana rasanya hidup di dalamnya. Lakukan ini setiap hari. Apakah Anda menginginkan lebih banyak keamanan emosional? Kemudian beri makan pikiran Anda dengan ide-ide tentang harga diri, nilai, kelayakan. Mulailah mengatakan pada diri sendiri, saya pantas mendapatkan kehidupan yang baik, saya mampu, saya cukup. Pada awalnya, Anda mungkin tidak percaya, tetapi bersikeras,lah. Alam bawah sadar akan menerima dan ia akan bertindak sesuai dengan itu. Ingat, alam bawah sadar tidak membedakan apa yang nyata dari apa yang dibayangkan. Ia hanya mematuhi perintah yang paling sering diulang dengan emosi. Karena itu, berhati-hatilah dengan apa yang Anda ulangi pada diri sendiri. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda rasakan sepanjang hari, karena itu membentuk hasil masa depan Anda sekarang juga. Dan tahukah Anda bagian yang paling kuat dari semua ini? Anda memiliki kendali. Tidak peduli di mana Anda dilahirkan, apa yang telah Anda jalani, seberapa banyak Anda telah salah. Semuanya dapat berubah ketika Anda mengambil kendali atas pikiran Anda, karena di sanalah semuanya dimulai dan di sanalah semuanya berakhir. Anda adalah makhluk spiritual, hidup dalam struktur fisik, dengan kecerdasan yang mampu mengubah segala sesuatu di sekitar Anda, dan kebanyakan orang menghabiskan hidup tanpa memahami ini. Mereka menyeret diri hari demi hari seolah-olah mereka adalah bagian dari permainan yang tidak mereka pahami, berharap bahwa sesuatu akan terjadi di luar yang mengubah hidup mereka dari dalam. Tetapi, apa yang tidak dikatakan siapapun, dan apa yang saya ingin Anda pahami secara mendalam adalah bahwa Anda tidak di sini untuk menjadi figuran. Anda adalah protagonis, Anda adalah sutradara, Anda menulis naskahnya dan menafsirkan peran utama. Ketika saya mengatakan bahwa Anda dapat menciptakan ekonomi Anda sendiri, realitas Anda sendiri, kehidupan Anda sendiri, saya tidak membuat janji kosong. Saya menegaskan kebenaran universal. Realitas membungkuk di hadapan kesadaran. Semuanya dimulai dari persepsi Anda, melewati perasaan Anda, dan terwujud melalui tindakan, dan semua itu berasal dari dalam. Perubahan tidak pernah dari luar ke dalam, selalu dari dalam ke luar. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kebanyakan orang terus mengulangi pola yang mereka benci? Mengeluh tentang pekerjaan, rutinitas, kurangnya waktu, kurangnya uang, tetapi terus melakukan hal yang sama setiap hari. Ini seperti terjebak dalam naskah yang ditulis dengan buruk dan menolak untuk mengambil pena, seolah-olah peran itu sudah ditentukan, seolah-olah arahnya sudah dipilih, tetapi tidak pernah. Anda adalah medan energi dalam gerakan. Anda adalah kesadaran Anda menciptakan sepanjang waktu. Bahkan ketika Anda tidak menyadarinya, ketika Anda mengeluh, Anda menciptakan lebih banyak alasan untuk mengeluh. Ketika Anda marah, Anda memancarkan getaran yang menarik lebih banyak situasi yang menjengkelkan.
Ketika Anda merasa bersyukur, berlimpah, penuh harapan, Anda mengaktifkan kekuatan tak terlihat yang bekerja untuk Anda. Begitulah cara semuanya mulai berubah bagi saya. Ketika saya mengerti bahwa realitas yang saya jalani adalah cerminan langsung dari tingkat kesadaran di mana saya beroperasi. Saya adalah tambahan dalam film saya sendiri. Saya hidup dengan memadamkan api, memecahkan masalah, selalu bereaksi, tidak pernah menciptakan, selalu menunggu sesuatu terjadi, tidak pernah membuatnya terjadi. Sampai suatu hari saya berhenti, melihat hidup saya dan bertanya, mengapa saya di sini? Apakah ini kehidupan yang benar-benar ingin saya jalani? Dan bagaimana jika saya bisa memilih realitas lain? Dan bagaimana jika hidup bukan sesuatu yang terjadi pada saya, tetapi sesuatu yang saya bangun? Saya berada di sebuah kafe di Toronto, melihat keluar jendela, melihat salju turun, orang-orang berlarian seperti semut yang terburu-buru, semua dengan mantel, tas, pikiran mereka. Dan sebuah pikiran yang sangat jelas datang kepada saya. Kebanyakan orang ini hanya bertahan hidup dalam mode otomatis. Mereka lupa siapa mereka. Dan disitulah saya menyadari, saya juga telah lupa. Lupa bahwa saya adalah energi, bahwa saya adalah kesadaran, bahwa saya adalah arsitek keberadaan saya. Pada saat itulah saya memutuskan bahwa saya tidak akan lagi hidup dalam peran sebagai korban. Saya tidak akan lagi menjadi pemeran pendukung dalam cerita saya sendiri. Dan keputusan itu mengubah segalanya. Karena ketika Anda memutuskan untuk hidup sebagai pencipta, segala sesuatu mulai mengatur ulang dirinya di sekitar Anda. Orang yang tepat muncul, ide mengalir. Waktu meluas, peluang muncul. Bukan karena dunia telah berubah, tetapi karena Anda telah mengubah frekuensi, mengubah identitas, mengubah sikap. Anda telah keluar dari posisi orang yang menunggu ke posisi orang yang mewujudkan. Dan Anda tidak perlu memiliki semua jawaban. Anda perlu memiliki kemauan untuk berjalan, untuk bangun setiap hari, dan bertanya pada diri sendiri. Jenis orang seperti apa yang perlu saya menjadi untuk menjalani kehidupan yang saya ingin jalani? Pertanyaan ini mengubah hidup karena ia mengalihkan fokus dari apa yang ingin Anda miliki dan menempatkannya pada apa yang perlu Anda menjadi. Dan ketika Anda menyelaraskan diri dengan identitas itu, hidup merespons. Anda mulai bertindak berbeda, berpikir berbeda, merasa berbeda, dan sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan, hasilnya berubah. Itu bukan sihir, itu adalah penyelarasan, itu adalah koherensi antara siapa Anda di dalam dan apa yang ingin Anda lihat di luar. Saya ingin Anda memahami ini sekali dan untuk semua. Anda bukanlah makhluk manusia yang mencoba menjalani pengalaman spiritual. Anda adalah makhluk spiritual yang menjalani pengalaman manusia. Dan sebagai makhluk spiritual, Anda tidak terbatas. DNA spiritual Anda sempurna, lengkap, berlimpah. Satu-satunya hal yang memisahkan Anda dari kehidupan yang Anda inginkan adalah cerita yang terus Anda ceritakan tentang diri sendiri. Dan cerita itu dapat ditulis ulang. Anda dapat memulai hari ini juga, sekarang juga. Mulailah dengan mengambil peran utama Anda, katakan pada diri sendiri, saya adalah pencipta realitas saya. Saya memilih pikiran yang saya pikirkan, saya memilih perasaan yang saya tumbuhkan, saya memilih identitas yang saya ambil. Dan kemudian bertindak sesuai dengan pilihan itu, berpikir seperti orang yang sudah sampai di sana. Rasakan seperti orang yang sudah menjalani realitas itu, berjalan dengan kepercayaan diri orang yang tahu bahwa ia sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ini bukan tentang kesombongan. Ini tentang tanggung jawab. Anda bertanggung jawab atas hidup Anda. Anda tidak di sini secara kebetulan. Anda di sini dengan tujuan, dengan panggilan, dengan potensi yang mungkin bahkan belum menggaruk permukaan. Tetapi itu ada di sana. Dan ketika Anda mulai menghormati itu, sesuatu terbangun di dalam diri Anda, sebuah kilau, sebuah nyala, sebuah kekuatan yang tidak padam. Dan kekuatan itulah yang akan membawa Anda maju. Karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang bertahan hidup, ia membutuhkan Anda utuh, otentik, terbangun. Ambillah tempat Anda, ambil pena, tulis bab berikutnya, dan ingat, realitas bukanlah takdir, itu adalah ciptaan, dan ia dimulai selalu pada Anda. Anda tidak perlu mengejar apa yang Anda inginkan. Anda perlu menjadi kompatibel dengan apa yang Anda inginkan, karena semuanya sudah ada,
Semuanya tersedia, tetapi hanya merespons kepada mereka yang bergetar pada frekuensi yang sama. Sekarang setelah Anda memahami ini, tidak ada jalan untuk kembali. Dunia di sekitar Anda akan mulai tampak berbeda bagi Anda. Dan itu akan berbeda, karena Anda akan berbeda. Dan jika itu menyentuh sesuatu di dalam diri Anda, maka Anda siap untuk mengambil langkah berikutnya. Klik pada video yang muncul di layar Anda sekarang. Di dalamnya, Anda akan naik satu langkah lagi dalam evolusi kebijaksanaan Anda dan menjadi setidaknya 1% lebih baik dari diri Anda sekarang. Terima kasih banyak telah berjalan bersama saya sampai di sini. Saya menunggu Anda di video berikutnya.